Ya, oke guys, welcome back my YouTube channel YouTube Eko Junior. Oke, di video kali ini aku mau membuat video ya teman-teman, kekurangan dan kelebihan dari HDMI atau VGA yang di video sebelumnya aku sudah buat video unboxing ya teman-teman. Nah, di sini aku akan mau bahas sedikit tentang kelebihan dan kekurangan HDMI atau VGA ini ya teman-teman. Nah, di sini aku sudah ada dua HDMI itu VGA. Di sini yang VGA HDMI itu VGA tanpa kabel, dan yang satunya itu HDMI itu VGA yang ada kabelnya seperti ini teman-teman. Nah, di sini setelah aku gunakan ya teman-teman, itu aku sudah mendapatkan beberapa kekurangan dan ada juga beberapa kelebihan dari masing-masing HDMI itu VGA ini teman-teman. Ya, oke. Dan menurut aku kelebihan dan kekurangannya itu sama-sama sama-sama imbang lah, istilahnya begitu teman-teman ya. Oke, aku mau langsung bahas saja untuk kelebihan dan kekurangannya ya teman-teman. Oke, langsung aja ke kelebihannya teman-teman ya. Aku akan memvideokan ini kelebihan dan kekurangannya. Oke. Nah, oke teman-teman, ini aku syuting ya agar lebih detail. Nah, seperti ini aku akan syuting ya. Nah, di sini aku mau bahas teman-teman. Untuk yang pertama mungkin aku bahas yang untuk yang pertama aku mau bahas kelebihan yang ada di ini teman-teman ya. Nah, ini tuh kelebihannya dia menurut aku ya teman-teman, selama penggunaan ya HDMI itu VGA yang menggunakan kabel ini menurut saya lebih awet ya dibandingkan dengan yang langsung seperti ini ya. Nah, itu nanti karena apanya itu nanti akan saya jelaskan di akhir ya. Nah, ini pokoknya kelebihannya dia lebih awet ya, karena dari segi harga juga ini lebih mahal daripada yang ini ya teman-teman. Nah, untuk harganya kalian bisa tonton di video saya sebelumnya ya teman-teman untuk harganya ini. Nah, oke, untuk kelebihan yang pertama ini lebih awet, terus yang kedua dia lebih fleksibel teman-teman ya. Meskipun yang ini tanpa kabel, yang ini menggunakan kabel, tapi menurut aku lebih fleksibel ini kalau kita di waktu misalkan tempat komputer kalian itu yang colokan di belakangnya itu misalkan posisinya itu dekat tembok ya, itu ini nanti dicolokkan ke VGA itu nanti bisa ditekuk dan tidak terlalu memakan tempat banyak ya teman-teman ya. Jadi kelebihannya seperti itu ya. Misalkan ini sudah dicolok ke komputer, terus di sini ada tembok ya, ini tuh tidak memakan banyak ruangan gitu ya. Kalau yang ini nanti dia akan memakan banyak ruangan ya. Jadi ini sudah dicolok nanti, terus ini nanti juga ada space ya atau ruangan yang digunakan untuk VGA nanti ya. Jadi ruangannya harus agak lebih lebar, jadi lebih memakan ruangan ya. Ya, dua kelebihan ya itu tadi. Terus hasilnya juga stabil di ini ya, di HDMI itu VGA yang ada kabelnya ini, hasilnya di layar itu enggak redup terang gitu ya. Kalau aku menggunakan ini itu apa ya namanya ya, kadang dia suka blur gitu ya. Oke, yaitu dua kelebihannya teman-teman. Dan juga satu lagi kelebihan dia ada ini pengunci dari kabel VGA nya ya. Nah, ini tuh gunanya untuk dibaut ya teman-teman. Ini misalkan kalian menggunakan kabel VGA itu kan pasti ada pengencangnya ya teman-teman. Itu bisa dibautkan di tepi dua baut ini ya, dua rumahan baut ini agar tidak lepas ya. Kalau di sini kan nggak ada ya. Nah, itu tadi kelebihannya ya, ada 3 kelebihan ya teman-teman dari yang kabel yang ada kabelnya ini. Dan untuk kekurangannya mungkin ya kalian kurang praktis aja ya, kurang praktis di bagian tempatnya mungkin ya. Ini kan agak lebih panjang, kalau ini kan praktis gitu ya.
cuma segini aja. Oke. Nah, terus aku mau bahas untuk yang ini. Sedangkan yang ini tuh kelebihannya dia praktis dan juga dia langsung tancap, langsung bisa digunakan teman-teman ya. Kelebihannya itu. Terus dia kelebihan yang lain ya cuma itu saja sih. Ini menang praktis teman-teman ya, menang praktis. Cuma kelemahannya dia kadang gambarnya suka gimana ya, ada kayak ya tiba-tiba kayak mati gitu ya. Itu bukan karena kabel VGA-nya, karena aku sudah pernah coba ganti kabel VGA itu tetap ya. Ternyata ininya teman-teman ya. Pada saat aku gunakan yang ini itu nggak mati lagi ya teman-teman. Dan juga ini menurut aku banyak kekurangannya dari kelebihannya. Nah, kelebihannya mungkin praktis saja ya. Kelebihannya cuma satu, terus kekurangannya dia nggak ada untuk ini lubang untuk baut dari kabel VGA ya, nggak ada, jadi mudah lepas VGA kalian. Dan juga di sini kekurangannya juga ada di sini teman-teman ya, karena ini tidak menggunakan kabel ya, jadi ini langsung dari VCB HDMI langsung disambungkan ke konektor VGA. Nah, itu menyebabkan ini tuh mudah patah ya teman-teman. Ya, ketika kalian ketarik kabel VGA-nya, kalian tuh ketarik atau misalkan kalian pada saat dipakai itu mengalami tiba-tiba gambarnya blank dan kalian coba senggol VGA, kabel VGA-nya itu ya, dan ternyata itu malah pengaruhnya di VCB di dalam ini, dan ini tidak bisa dibongkar teman-teman ya, tidak bisa dibongkar karena ini langsung ya teman-teman. Nah, ini dia kekurangannya juga terdapat di sini ya. Ini tuh sudah gampang bengkong gitu loh teman-teman ya. Nah, ini kalau sudah bengkong-bengkong seperti ini sudah tidak bisa dipakai teman-teman ya. Makanya saya beli yang ini. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini ya. Ini tuh kalau misalkan harus diangkat gitu ya. Posisinya harus dibengkongkan seperti ini. Kalau nggak dibengkokkan dulu dia nggak mau tampil ke layar monitor itu. Nah, kalau ini memang sudah rusak teman-teman ya. Kalau seperti ini gampang rusak ya. Harganya sendiri juga lebih murah daripada yang ada kabelnya ya. Jadi mudah rusak ya. Nah, ini. Dan ini mau saya benerin pun juga nggak bisa teman-teman ya, karena nggak bisa dibuka di sini ya langsung. Bisanya dibuka paksa ya teman-teman. Oke, itu kekurangan kelebihan dari ini ya teman-teman, HDMI to VGA. Nah, oke teman-teman, itu tadi kekurangan dan kelebihan dari masing-masing HDMI to VGA ini ya. Nah, menurut aku memang aku lebih pilih yang ada kabelnya ini ya teman-teman. Meskipun dia punya kelebihan yang tidak dipunyai ini, karena dia lebih praktis ya, tidak perlu tempat atau ya pokoknya dia lebih praktis lah teman-teman ya daripada yang ini. Tapi kekurangannya dia gampang rusak ya teman-teman. Gampang rusak misalkan kalian tuh ada kendala itu, kalau kalian angkat sedikit itu gampang patah ya, gampang bengkong di sini. Karena di sini juga kalau sudah bengkong itu tidak bisa dibenarkan ya. Kalian harus bongkar dulu alat ini. Sedangkan yang ini itu lebih fleksibel ya, karena di sini menggunakan kabel ya. Jadi kalau misalkan kurang pas itu tinggal tekuk di sini di bagian sini. Tapi selama saya pakai ini, saya nggak ada kendala teman-teman ya. Dan kesimpulannya dari video ini, kalian menurut saya kalian beli saja yang ada kabelnya seperti ini ya. Nah, meskipun ini lebih praktis, tapi ini juga banyak kekurangan daripada kelebihannya. Kalau ini banyak kelebihannya teman-teman ya. Dari ini juga sudah ada pengunci agar VGA-nya tidak mudah lepas. Dan juga dia tempatnya itu bisa, manajemen kabelnya itu bisa diarahkan ke bawah ya. Seperti ini. Misalkan ini tembok ya. Jadi PC kalian tuh mepet tembok itu bisa. Kalau yang ini agak butuh ruangan ya. Nah, gitu ya teman-teman. Oke, mungkin aku sudah bahas ya mengenai sedikit tadi kekurangan dan kelebihan dari HDMI to VGA ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Dan oke, mungkin sampai di sini saja untuk video kali ini ya teman-teman.
Oke, sampai jumpa di video aku selanjutnya teman-teman. Bye bye.